Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil alaina sakinatak wa ghshina bi rahmatik wa hufana bi malaikatik wa dhkurna fil mala'il a'la indak. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah Hadis Tarbawi kelas A. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai, memberikan taufik dan inayah hidayahnya untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan prinsip dan pola pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dua pembahasan kita pada hari ini, mendidik dengan mengulang perkataan dan mendidik dengan memegang tangan dan pundak. Pada materi sebelumnya ada pembahasan mendidik dengan mengulang-ulang pertanyaan, dan pada pembahasan ini ya, barangkali sedikit berbeda, ada persamaan mengulang tetapi perbedaannya adalah mendidik dengan mengulang perkataannya. Jadi baginda Rasulullah akan mengatakan sesuatu, kemudian ucapan atau perkataan itu diulang-ulang. Kalau pada materi sebelumnya, yang diulang mungkin hanya penegasan sumpahnya atau mungkin pertanyaannya. Tetapi yang diulang di sini adalah inti dari ucapan atau pelajarannya itu. Nah, kemudian akan kita lengkapi pada pembahasan yang kedua, mendidik dengan memegang tangan dan pundak. Menyentuh ya. Dan pada materi sebelumnya juga pernah kita pelajari bagaimana Rasulullah menepuk-nepuk atau menyentuh dada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mengajari sesuatu, atau sahabat yang lain, sebagai tanda kebahagiaannya, kebanggaannya terhadap para sahabat. Nah, dalam hal ini kita mungkin akan menambah dengan bagaimana baginda Nabi memegang tangan para sahabat dan juga pundaknya untuk dalam rangka menyampaikan pelajaran kepada mereka dengan sebaik mungkin. Baik, seperti biasanya rekan-rekan, kita akan membaca bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, dan kita awali nanti dengan siapa? Man yabda bil qiraah. Nah, Mutmainah siap? Mbak Maimunah juga siap? Siapa dulu nih, Mbak Mutmainah atau Mbak Maimunah? Mbak Maimunah dulu, Ustaz. Oke, J. Mbak Maimunah, J. Siap, J. Ada Mbak Khairatun Nikmah, insya Allah juga siap. Rekan-rekan yang lain yang belum on kamera juga siap, insya Allah. Ada Mbak Fitri, Mbak Istiqomah, Mas Lazimatun, ada Mas Firman Syah atau Firman Sinten iki? Mas Firman Alfandi, Mas Ahmad Fani, Muhammad Hidayat. Nanti kita sapa satu persatu rekan-rekan. Kita kembali dengan Mbak Maimunah insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukarriru hadithahu ta'kidan li madmunihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengulang-ulang hadisnya, ucapannya. Untuk apa? Ta'kidan li madmunihi. Untuk menegaskan isi atau konten dari hadisnya tersebut. Wa tambihan lil mukhatabi ala ahamiyatihi. Yang kedua, untuk mengingatkan para sahabat yang diajak bicara saat itu akan arti penting pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua. Yang ketiga, waliyafhamahu as-sami' wa yutqinahu. Nah, yang ketiga, agar yang mendengar
benar-benar faham dengan sempurna terhadap pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, agar pendengar yang diajak bicara benar-benar perhatian, bahwasanya apa yang akan diterimanya itu benar-benar penting. Yang ketiga, kemudian memahami dengan sempurna. Ya, ada 3 manfaat ketika kita mengulang ucapan kita, pelajaran kita. Yang pertama, menegaskan konten atau isi. Yang kedua, agar peserta didik kita perhatian. Dan yang ketiga, setelah perhatian, kemudian peserta didik kita benar-benar paham dengan apa yang akan kita ajarkan. Waqad tarjama al-Imam al-Bukhari li hadzal ma'na baba man a'ada al-haditsa salasan liyufhama anhu. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab khusus seseorang yang mengulangi ucapannya dengan 3 kali pengulangan untuk dipahami. An Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ridwanullahi alaihim jami'an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Anas bin Malik, Rasulullah seringkali mengeluarkan kata-kata diulang sebanyak 3 kali agar benar-benar dipahami. Baik, kembali dengan Mbak Maimunah. Silakan Mbak Maimunah. Dibaca langsung ya Mbak Maimunah. Sudah terbiasa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukarriru hadisahu ta'kidan limadmunihi wa tanbihan lil mukhatabi ala ahamniyatihi wa liyafhamahu sami'u wa yutskinahu. Wa qad tarjamal Imamul Bukhari li hadzal ma'na baba man a'adal hadis salasan liyufhama anhu. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu. Barakallahu fiik. Matang insyaallah Mbak Maimunah, siap. Jadi punyai ini. Sudah punya pesantren dari Mbak Maimunah? Pesantren rumah nih Ustaz. Masya Allah. Tempat ini. Bapak Ibu juga mengasuh di pesantren itu? Boten Ustaz. Oh. Rumah boten pesantren. Oh, jadi. Nah, segera buka pesantren. Mbak Maimunah. Apa sukanya mengajar Fathul Qorib, fikih, atau Aqidatul Awam, Jauharut Tauhid, atau Al-Jurumiyah, Jurumiyah? Mengajar anak-anak kelak. Sekarang udah siap ini Mbak Maimunah, silahkan. Mumpung belum banyak ke kampus, segera dibuka. Silakan Mbak Maimunah. Rasulullah terkadang mengulang perkataannya untuk menegaskan isinya, menyadarkan akan arti pentingnya, dan memahamkan pendengar dengan sempurna. Seringkali baginda Nabi mengulang-ulang perkataannya sebanyak 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih Mbak Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengulang perkataannya untuk menegaskan isinya, menyadarkan akan arti pentingnya, dan memahamkan pendengar dengan sempurna. Seringkali baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang perkataannya sebanyak 3 kali.
Nah, apakah harus 3 kali Pak Sugeng? 4 kali, 5 kali boleh. Tujuannya adalah yang penting peserta didik kita bisa menangkap. Masalah nanti lupa lagi, tidak masalah. Yang penting ketika kita menyampaikan, paling tidak ketika kita menyampaikan hal itu, peserta didik kita, santri-santri, siswa-siswi kita paham. Nah, nanti ketika dia mengulang akan lebih mudah. Ketika diajar atau dibacakan saja tidak paham, apalagi ketika mengulang sendiri, nanti akan lebih kesulitan. Oleh karena itu, salah satu tugas seorang guru adalah memastikan bahwasanya apa yang disampaikan itu kurang lebih menurut sang guru sudah dipahami oleh santrinya, sudah dimengerti oleh peserta didiknya. Baik, rekan-rekan, perhatikan. Jangan bosan dan berat hati untuk mengulang suatu pelajaran. Berapa banyak kayu yang lapuk karena berulang kali terkena tetesan air hujan dan terik sinar matahari. Maksudnya lapuk di sini bukan berarti negatif ya, tetapi kayu yang keras, batu yang keras, kalau dalam waktu yang lama terus ditetesi air hujan, apalagi air hujannya sering kencang atau deras, lama-kelamaan batu atau kayu atau benda-benda yang keras itu bisa patah, bisa lapuk, bisa pecah. Apalagi kalau batunya batu kapur, batu yang tidak keras. Rekan-rekan bisa perhatikan di sudut rumah kita biasanya ada talang air ya. Tahu Mbak Maimunah talang air di rumahnya ada enggak? Di tengah-tengah rumah, kalau rumahnya rumah joglo, biasanya tengahnya ada talang air ya. Atau di bagian depan sudut kanan atau kiri nanti ada talang air tempat keluar air hujan. Nah, di bawahnya itu paling tidak dekok ya, cekung kalau terkena air. Nah, itu dalam waktu beberapa kali dan sering terkena air hujan. Begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan otak dan hati peserta didik kita. Sering kali kita mengulang pelajaran itu, maka lama-kelamaan akan membekas pada hati peserta didik kita. Nah, jangan bosan dan berat hati untuk mengulang-ulang pelajaran yang kita sampaikan kepada putra-putri atau anak didik kita. Monggo. Baik, sampai di sini dulu rekan-rekan. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita bacakan contoh bagaimana baginda Rasulullah SAW mengulang hadis atau ucapannya. Baik. Setelah ini ada Mbak Mutmainah, nggih. Siap nggih? Baca nggih. Ya, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan jelaskan terlebih dahulu contoh baginda Rasulullah SAW mengulang ucapannya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati jami'an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Anhuma itu berarti ya Abdullah ya bapaknya Amr bin As. Keduanya termasuk sahabat baginda Rasulullah SAW. Qala Abdullah bin Amr bercerita atau berkata, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dalam sebuah safar perjalanan bersama para sahabatnya, bersama kami, kata Abdullah bin Amr. Di suatu hari mereka sedang safar, nah Rasulullah tertinggal dari rombongan. Fa adrakana waqad arhaqatna salatul asri. Nah, tiba-tiba masuk waktu sholat asar
kami dalam keadaan letih, keletihan, termasuk baginda Rasulullah. Yang mengikuti perjalanan tersebut mengetahui para sahabatnya seolah-olah keletihan dalam perjalanan itu. Wa nahnu natawaddo. Nah, kemudian saat itu kami sedang berwudu. Karena kecapean, keletihan, wudunya kurang sempurna seperti biasanya dalam keadaan normal. Faja'alna namsahu ala arjulina. Nah, ketika kami mengusap kaki kami, ini bahasanya mengusap di sini ya. Ketika kami mengusap kaki kami, ketika wudhu itu, fanada bi'a'la sautihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil kami dengan suara yang keras. Artinya bersabda dengan suara yang sangat terdengar jelas. Wailul lil aqabi minan nar, kata baginda Rasulullah. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Marrataini diulang sebanyak 2 kali atau 3 kali. Nah, Mutmainah bisa ditangkap ya alur ceritanya para sahabat saat itu. Di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bersama Rasulullah. Ya, Ustaz. Kenapa dan bagaimana baginda Rasulullah sempat mengucapkan wailun lil aqabi minan nar, yang artinya celakalah bagi tumit kaki karena bisa terkena api neraka. Maksudnya apa? Nanti kita baca. Maksudnya adalah kalau kita tidak memperhatikan baik-baik ketika kita mengusap atau membasuh kaki kita ketika wudhu, bagian yang seharusnya terkena air belum terkena air, maka boleh jadi bagian yang tidak terkena air itu bisa menyebabkan kita tersengat api neraka. Nah, kita akan baca sekali lagi bersama Mbak Mutmainah. Silakan Mbak Mutmainah. Wa an Abdullah bin Amrin. Wa an Abdillah bin Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma qala takhallafa sallallahu alaihi wasallam fi safarona fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu sholatul asri wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailun lil aqab minan nar marrataini aw salasan. Nggih. Sekitar ya.
Silakan Mbak Mutmainah dibacakan kandungan dari hadis yang kita baca tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, Rasulullah tertinggal. Saat itu, waktu sholat asar sudah tiba, dan kami dalam keadaan keletihan. Kami mulai berwudu dan mengusap. Tiba-tiba, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi orang-orang yang tidak membasuh kakinya dengan sempurna ketika berwudu. Diulang sebanyak 2 atau 3 kali. Nah, sekali lagi Mbak. Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, Rasulullah tertinggal. Saat itu waktu sholat asar sudah tiba, dan kami dalam keadaan keletihan. Kami mulai berwudu dan mengusap. Tiba-tiba baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi orang-orang yang tidak membasuh kakinya dengan sempurna ketika berwudu. Diulang sebanyak 2 atau 3 kali. Ya, jadi pas banget ya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat kok kurang sempurna dalam membasuh atau mengusap kaki mereka ketika berwudu. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka. Nah, karena sangat penting peringatan tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi ucapannya sebanyak 2 atau 3 kali. Pak Sugeng 2 atau 3 kali. Nah, riwayatnya demikian dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr tidak yakin Rasulullah mengulang 2 atau 3 kali. Yang pasti diulang. Gitu. Dan tidak pengaruh. Yang penting dalam contoh ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwasanya kaki dan bagian anggota wudhu yang lain harus benar-benar sempurna terkena air. Kalau tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah, kemudian sholat yang akan ditegakkan juga tidak sah. Kalau tidak sah, maka kewajibannya tidak akan gugur, dan kalau kewajiban tidak gugur, maka akan berimbas pada sanksi. Dan boleh jadi kalau disengaja akan menyebabkan seseorang terkena sengatan api neraka. Baik, demikian rekan-rekan ya, salah satu contoh bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang hadis atau ucapannya kepada para sahabat dengan 3 manfaat tersebut. Selanjutnya rekan-rekan, kita masuk pada pembahasan mendidik dengan memegang tangan dan pundak. Kita akan membaca bersama siapa rekan-rekan nih yang hadir. Ada Mbak Astina Haidar, ada Mbak Khairatun Ni'mah. Siapa yang siap membaca, Mbak Astina atau Mbak Khairatun Ni'mah? Oke. Gantian nanti yang baca terlebih dahulu siapa, yang contohnya siapa? Mbak Astina dulu ya. A dulu ya, biasanya. Urutan absen dulu. Astina. Konsekuensi huruf pertamanya A, biasanya absennya di atas. Baik. Mendidik dengan memegang tangan dan pundak. Wa taratan kana sallallahu alaihi wasallam yuthiru intibahal mukhatabi bi akhdhi yadihi au mankibihi. Terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuthiru itu menggugah ya, maksudnya menarik perhatian para sahabatnya bi akhdhi yadihi dengan memegang tangannya. Tiba-tiba tangan sahabat itu dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au mangkibihi atau pundaknya. Tiba-tiba baginda Rasulullah memegang pundak sahabatnya. Liyazdada ihtimamuhu bima yu'allimuhu.
Nah, maksudnya agar lebih perhatian lagi dengan apa yang disampaikan. Waliyulqiya ilaihi sam'ahu wa basarahu wa qalbahu. Dan yang kedua agar telinganya, matanya, dan yang lebih penting lagi hatinya bisa benar-benar fokus untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Liyakuna aw'alahu wa adhkar. Agar apa yang akan disampaikan benar-benar dapat dicerna dan diingat-ingat. Jadi salah satu cara kita nanti sebagai orang tua, Mbak Khairatun Nikmah, calon ibu dan bunyai, calon ustadzah atau calon ibu guru, ya, sesekali sentuh tangan anak-anak kita, sentuh tangan pundaknya, nah, supaya dia merasa kita itu dekat dengannya, tidak ada sungkan, tidak ada ewoh perkewoh. Nah, anak akan senantiasa mengingat sentuhan-sentuhan tarbiyah atau pendidikan seperti itu. Dan ini yang barangkali jarang kita lihat dari para orang tua sekarang ya. Mereka seolah-olah enggan atau sungkan menyentuh anaknya sendiri. Dan juga terkadang kita, anaknya kita, karena ada seolah-olah ada sekat, ada sungkan dengan orang tua kita dipegang orang tua itu kaget. Merasa agak gimana begitu. Nah, itu dalam hal ini kita bisa mencontoh, meneladani baginda Rasulullah SAW. Sesekali baginda Rasulullah menyentuh tangan dan pundak baginda Rasulullah para sahabat. Ya, tentunya dalam hal ini Rasulullah dengan para sahabat yang laki-laki ya, guru laki-laki dengan murid laki-lakinya. Dan tentunya juga dengan batasan-batasan sewajarnya ya. Tidak berlebihan sampai dielus-elus, sampai dipegangi terus. Enggak. Sesekali dengan batasan yang sewajarnya, asalkan tujuannya sudah tercapai, dia fokus dengan kita dan siap menerima pelajaran, nah saat itulah kita bisa membatasi diri. Baik, silakan Mbak Astina. Masih bersama kita enggak, Astina? Lanjut masih. Yes, Ustaz. Ke belakang sedikit, Mbak. Wajahnya enggak kelihatan. Oke, ya. Wa taratan kana sallallahu alaihi wasallam yusiru intibahal mukhatabi. Watarakata sallallahu alaihi wasallam Yusab Yusiru. Yusirun Intibah. Natibaha Al-mukhatabi. Al-mukhatabi Bi akhdhi yadihi. Bi akhdiyatihi Au mankibihi. Au mankibihi Liyasdadah timamuhu. Liyastadah imamu Bima yu'allimuhu. Bima yu'allimuhu Waliyulqiya ilaihi sam'ahu. Wayulaqiya ilaihi Waliyulqiya ilaihi sam'ahu. Waliyuqiya ilaihi apa mas Sam'ahu. Sama'ahu Wa basarahu wa qalbahu. Abaswarahu wa qalbah Liyakuna aw'alahu. Liyakuna aw'alah Wa adhkara. Wa adzakara. Monggo dibaca. Ini baca sendiri atau mengikuti saya? Mbak Astina. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memegang tangan dan pundak para sahabatnya ketika mengajarkan sesuatu untuk lebih menyadarkan akan pentingnya pelajaran yang disampaikan dan benar-benar memperhatikan dengan seksama.
Satu kali lagi, Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memegang tangan dan pundak para sahabatnya ketika mengajarkan sesuatu, lebih menyadarkan akan pentingnya pelajaran yang disampaikan dan benar-benar memperhatikan dengan seksama. Atur nuhun, jazakillahu khairan, Mbak Astina. Suaranya memang demikian atau agak pilek ini, Mbak Astina? Agak batuk, Ustaz. Syafakillah. Wa'afaki. Baik, kita akan membaca bagaimana Rasulullah mencontohkan cara mendidik seperti ini. Nanti kan kita baca bersama Mbak Khairatun Nimah. Mbak Khairah, siap, J? Ini Ustaz. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari an Abdullah bin Sakhbarah Abi Ma'mar qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafal riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Sakhbarah Abi Ma'mar qala. Sami'tu bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang pertama kali bercerita adalah Ibnu Mas'ud. Katanya, Rasulullah pernah mengajariku. Wa kaffi baina kaffaihi. Telapak tanganku dipegang oleh tangan baginda Rasulullah. Oleh telapak tangan baginda Rasulullah. At-tasyahhuda. Rasulullah mengajariku bacaan tasyahud. Tasyahud salat itu. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Seperti halnya baginda Nabi mengajariku surat dalam Al-Quran. Artinya apa? Rasulullah mengajari para sahabat ayat atau surat Al-Quran itu dengan penuh seksama. Harokatnya, cara membacanya, wakaf, ibtidaknya diperhatikan tanpa ditambahi atau dikurangi. Yang A dibaca A, I dibaca I, U dibaca U, dan seterusnya. Nah, Ibnu Mas'ud pernah diajari bacaan tasyahud dalam sholat itu seperti diajari bacaan Al-Quran. Artinya sangat ketat. Artinya apa? Bacaan sholat itu diajarkan oleh Rasulullah dengan sedemikian rupa, tidak boleh dirubah-rubah. Meskipun nanti juga ada riwayat-riwayat yang lain, tetapi kalau kita menggunakan satu riwayat, tidak boleh dirubah-rubah. Bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud adalah At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi seperti bacaan Al-Quran. Rasulullah mengajarinya, Ibnu Mas'ud baca seperti ini. Jangan ditambah-tambahi, jangan dirubah-rubah. Seperti halnya surat dalam Al-Quran. Oke, sepertinya Mbak Siti Khairatun Nimah sudah siap. Silakan Mbak Khair. Dibaca langsung atau mengikuti saya? Langsung Ustaz. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari an Abdullah bin Sakhbarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil Bukhari an Abdullah bin Sahbarah Abi Ma'marah qala sami'tu bin Mas'udin yaqulu allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffaihi at-tasyahhuda kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Terus
Baca. Sampun. Belum selesai. At-tahiyatulillah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kandungannya, Mbak. Baca 2 kali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarinya bacaan tasyahud dengan memegang kedua telapak tangannya, seolah mengajarinya surat Al-Quran. Artinya ditalkinkan dengan sempurna, tanpa merubah apapun dan memperhatikan bacaannya dengan baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarinya bacaan tasyahud dengan memegang kedua telapak tangannya, seolah mengajarinya surat Al-Quran. Artinya ditalkinkan dengan sempurna, tanpa merubah apapun dan memperhatikan bacaannya dengan baik. Nah, demikian juga nanti Mbak Khairatun Nikmah ketika mengajari putra-putrinya, nak, duduk sini, saya ajari bacaan tasyahud. Pegang tangannya baik-baik. Jangan sambil pegang gadget atau pegang mainan apapun. Ya. Kemudian ditalkinkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ikuti at-tahiyatu lillah wassalawatu dan seterusnya. Baik, kemudian ada contoh kedua, ya, Rasulullah memegang pundak sahabatnya. Nanti kita baca, ada sinten ini yang hadir di sini, ada Mas Rifki Fajri hadir. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Ye. Gimana kabarnya Mas Fajri? Alhamdulillah baik, Ustaz. Rif itu lembut, Fajri itu waktu fajar, Soleh itu sangat baik. Mungkin Mas Fajri ini lahirnya dulu waktu fajar ya? Pagi-pagi. Monggo, simak dulu nggih Mas Fajri. Warawa al-Bukhari wa Tirmidzi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Oleh karena itu radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Faqala, setelah dipegang Rasulullah kemudian bersabda, kun fid dunya. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka qaribun, seolah-olah engkau orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang singgah dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan ingat baik-baik kalau engkau itu adalah calon penghuni kubur. Ingat baik-baik, siapkan dirimu untuk menjadi benar-benar ahli kubur. Nah, penghuni kubur artinya pasti akan mati. Kata baginda Rasulullah setelah memegang pundak Abdullah bin Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing, bukan orang mukim, bukan orang penduduk asli, atau orang yang sedang singgah dalam perjalanannya, dan benar-benar bersiap-siaplah untuk menjadi penghuni kubur. Pasti mati.
Demikian sabda baginda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar setelah memegang pundaknya. Jadi demikian ya, nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya itu tidak panjang-panjang, pendek-pendek, tapi syarat sekali dengan makna dan pesan. Dan sangat tepat ketika disampaikan kepada para sahabatnya. Tidak hanya sekedar mengucapkan sesuatu, bahkan tapi Rasulullah menyentuh tangannya, memegang pundaknya. Itu dalam rangka untuk supaya anak didik, peserta didik kita itu perhatian dan kemudian bisa memahami, kemudian mengamalkan. Baik, silakan Mas Rifki. Warawa al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa al-Bukhari wa Tirmidzi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa unta nafsaka min ahli al-qubur. Sekali lagi Mas. Warawa al-Bukhari wa Tirmidzi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili wa unta nafsaka min ahlil kubur. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memegang pundaknya dan mengajarinya bahwa manusia hidup di dunia ini selayaknya seperti orang asing yang datang ke suatu negeri atau orang yang singgah dalam perjalanan dan senantiasa siap menyambut ajal. Ya. Satu kali lagi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memegang pundaknya dan mengajarinya bahwa manusia hidup di dunia ini selayaknya seperti orang asing yang datang ke suatu negeri atau orang yang singgah dalam perjalanan dan senantiasa siap menyambut ajal. Jadi kita di dunia ini tidak lama. Atas usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau kita hitung-hitung berapa lama waktu yang sudah kita misalkan sia-siakan hanya sekedar untuk sendau gurau yang tidak ada manfaatnya. Bolehlah sendau gurau, boleh. Bercanda boleh, tapi bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Boleh kita bermain, boleh, tetapi bukan itu tempat kita, tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Ya, karena itu sudah selayaknya, selazimnya waktu kita sebaik mungkin, seoptimal mungkin, nah, kita manfaatkan dalam kerangka untuk menyiapkan diri kita menyambut sesuatu yang sudah pasti dan yakin akan datang menjemput kita, yaitu ajal. Rekan-rekan, kita memang membutuhkan harta kekayaan, jabatan, dan status sosial yang baik di dunia ini. Namun ingat selalu jadikan itu semua sebagai wasilah ya, yang baik untuk mencapai ghayah atau tujuan yang hakiki yang lebih baik, yaitu akhirat. Kalau kita dalam perjalanan atau suatu aktivitas, badan kita merasa capek, letih, boleh beristirahat, singgah di bawah pepohonan, menginap di suatu homestay atau hotel, tapi jangan terlena dengan keindahan di hotel itu. Jangan sampai kita lupa dengan tujuan perjalanan kita karena tempat persinggahan kita kelihatannya sangat nyaman. Demikian kehidupan dunia ini. Baik,
Demikian rekan-rekan materi kita pada hari ini. Saya kira cukup dan silakan rekan-rekan bisa mengulanginya, mereview seperti biasanya, kemudian memilih hadis-hadis yang menurut rekan-rekan mudah untuk difahami, dihafal, dan tentunya diamalkan. Dan sebisa mungkin membuat ringkasan, catatan-catatan pendek dengan bahasa rekan-rekan sendiri. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pekan mendatang. Ada kemungkinan pekan mendatang tidak ada kelas Zoom atau virtual ya. Ada tugas saja ya. Nanti kita sepakati karena ada kemungkinan saya perjalanan di Jogja. Baik, sampai di sini rekan-rekan barangkali ada pertanyaan atau hal yang bisa kita diskusikan. Mas Rifki, Mas Miftah, Mbak Zulfa Raziah, Mbak Livia, Mbak Astri, Mbak Nafis, Mas Firman, Mbak Devi Robiah, Mbak Nita, Mas Bismi, Mas Ahmad Fani, Mbak Ainun Royani, Mbak Fitri, Mbak Nadila, Mas Rifki Rusdianto, Mbak Sokhifatus Sifa, Mbak Hana Bariklana, Ustadzah Lutfatul Aini. Tidak ada pertanyaan atau hal yang bisa kita diskusikan? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Masih ada beberapa waktu. Ini saya menunggu loading di SIM ini untuk menyiapkan presensi. Mohon nanti diisi. Kemudian apa lagi ya? Rekan-rekan yang belum hadir pada hari ini, mohon Mbak Maimunah mengingatkan rekan-rekan untuk lebih aktif lagi mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke.